Halo semuanya, kenalin aku Risma Junedi Tambunan, kelas Bil reguler, NIM aku 32231210143. Nah, di sini saya akan mereview buku yang sudah tersedia, yaitu ada 2 buku. Yang ini buku utama dan ini buku pembanding. Jadi untuk buku utamanya itu berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, karya Profesor Dr. Sugiono. Jadi buku ini tuh edisi cetakan ketiga tahun 2021. Nah, buku ini sendiri tuh punya halaman XX tambah 444 halaman. Jadi buku ini sendiri itu terbagi menjadi 16 bab. Jadi untuk bab yang pertama yaitu tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi pengertian metode penelitian ini sendiri itu adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu didasarkan pada prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Nah, macam-macam data penelitian. Jadi data penelitian ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi jenis-jenis metode penelitian ini juga dibagi berdasarkan tujuan. Nah, tujuan ini sendiri itu berisi penelitian dasar, terapan, dan pengembangan, dan tingkat kealamiahan. Nah, tingkat kealamiahan ini sendiri itu terbagi menjadi eksperimen, survei, dan naturalistik. Nah, apa sih pengertian dari metode kuantitatif dan kualitatif ini sendiri? Jadi metodenya itu dimana kualitatif ini sendiri berbasis positivisme, di mana menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Sedangkan kalau metode kuantitatif ini sendiri itu berbasis positisme dengan analisis data statistik. Jadi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif ini sendiri itu mencakup aksiomanya, proses penelitiannya, dan karakteristik penelitiannya. Jadi kapan sih metode kuantitatif dan kualitatif ini digunakan? Jadi kuantitatif ini sendiri itu digunakan pada masalah yang jelas, informasi populasi yang luas, serta untuk menguji hipotesis. Nah, sedangkan kalau untuk metode kualitatif ini tuh untuk masalah yang tidak jelas atau untuk memahami makna dan interaksi sosial serta perasaan. Nah, jadi jangka waktu untuk penelitian kualitatif ini tuh lama karena sifatnya itu eksploratif. Nah, kemudian bagaimana sih penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif ini sendiri? Jadi penggabungannya itu disebut juga dengan metode campuran atau mixed method. Jadi ini menggabungkan positisme dan post-positisme. Jadi fungsi dari penelitian ini sendiri itu untuk memahami fenomena, membantu pekerjaan, dan memilih solusi. Nah, jadi untuk kompetensi peneliti itu, jadi untuk kuantitatif itu sendiri yaitu harus menguasai metode statistik dan sampling. Nah, kalau untuk kualitatif itu harus mampu membangun hubungan sosial dan menggali data secara dalam gitu. Nah, jadi penelitian skripsi, tesis, dan disertasi ini adalah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan pada jenjang pendidikan masing-masing, yaitu dari S1, S2, dan S3. Nah, jadi untuk bab 2-nya itu yaitu proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Nah, jadi metode survei ini digunakan untuk menghasilkan generalisasi dan pengamatan. Nah, ini tuh bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, atau menggunakan analisis jalur atau path analisis dan struktural equal model atau SMM. Nah, jadi sumber masalahnya itu harus ada penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, ketidaksesuaian antara rencana dan realistis, harus adanya pengaduan, kemudian harus adanya kompetensi. Jadi untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama bentuk masalahnya itu dapat berupa deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, yang kedua itu ada hubungan kasual dan interaktif atau hubungan timbal balik. Jadi untuk variabel penelitiannya itu sendiri itu
bermacam-macam. Jadi sebenarnya variabelnya itu adalah aspek yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi macam-macam variabelnya ini contoh independen, dependen, moderator, intervening, dan kontrol. Untuk paradigma penelitiannya, jadi paradigma penelitian ini tuh pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel dan dalam penelitian. Jadi terdapat berbagai model hubungan variabel seperti model sederhana, ganda, dan jalur. Jadi bagaimana sih cara untuk menemukan masalah? Jadi masalah ini dapat ditemukan melalui analisis masalah seperti menggunakan teknik pohon masalah. Nah, jadi untuk bab 3-nya itu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Jadi apa sih pengertian teori? Jadi studi literatur ini adalah ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan penelitian. Nah, jadi teori ini juga merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proporsi untuk menjelaskan serta meramalkan fenomena melalui hubungan antar variabel. Jadi kita bisa lihat teori ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi yang pertama mikro, kemudian meso, dan kemudian makro. Jadi fokus teori ini juga dibagi menjadi 3, yaitu substantif, formal, serta middle range teori. Nah, kemudian kegunaan teori dalam penelitian ini tuh untuk membantu memperjelas masalah penelitian serta membimbing metode penelitian, menjawab hipotesis, dan menyusun instrumen pengumpulan data. Jadi ada juga yang namanya deskriptif teori. Jadi deskripsi teori ini merupakan uraian sistematis yang tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Jadi bacaan harus relevan, lengkap, dan mutakhir. Jadi ada juga yang namanya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini sendiri itu model konseptual yang menunjukkan hubungan teori dengan faktor-faktor penting yang diidentifikasi dalam masalah penelitian. Nah, langkah-langkahnya itu meliputi yang pertama itu menetapkan variabel, membaca sumber, mendeskripsikan teori, kemudian menganalisis teori, penelitian, dan sintesis kesimpulan. Nah, jadi untuk perumusan hipotesis ini sendiri itu ada bentuknya. Jadi ada 3 bentuk: deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jadi hipotesis yang baik harus jelas, dapat diuji, dan relevan dengan rumusan masalah. Nah, jadi untuk bab keempatnya itu berjudul metode penelitian eksperimen. Nah, jadi kapan sih metode penelitian ini digunakan? Nah, metode eksperimen ini digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendali. Jadi pengertian metode eksperimen. Jadi penelitian eksperimen ini dilakukan dengan percobaan untuk menguji pengaruh perlakuan terhadap hasil. Faktor utama dalam eksperimen adalah hipotesis. Nah, variabel independen, variabel dependen, dan subjek penelitian. Nah, kemudian terdapat berbagai jenis desain eksperimen. Jadi ada 4. Yang pertama pre-experimental design, yang kedua true experimental design, yang ketiga factorial design. Nah, yang keempat itu quasi eksperimen design. Nah, bagaimana sih proses penelitian eksperimen ini sendiri? Jadi proses eksperimen ini sendiri tuh mirip dengan survei. Jadi namun desainnya itu terfokus pada pengendalian variabel itu sendiri. Nah, jadi penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi untuk skripsi menguji 1 atau 2 perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Nah, kalau dia tesis ini lebih luas dan lebih mendalam. Jadi minimal 2 perlakuan pada sampel yang sama, dan ini harus bersifat inovatif. Nah, kalau dia disertasi, dia ini lebih luas, mendalam, baru, dan orisinal dibandingkan tesis tadi. Nah, kemudian bab yang kelima itu ada populasi dan sampel. Jadi populasi adalah keseluruhan elemen atau subjek yang menjadi wilayah generalisasi dalam penelitian. Nah, populasi ini bisa berupa orang, objek, atau benda-benda lain
yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, jadi peneliti menetapkan populasi untuk dipelajari dan hasilnya ini digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian ada yang namanya sampel. Jadi sampel ini tuh bagian dari populasi yang diambil untuk dipelajari dalam penelitian kuantitatif. Nah, jika populasi ini terlalu besar untuk diteliti seluruhnya, maka sampel yang representatif diambil untuk mewakili populasi. Nah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat berlaku untuk populasi tersebut. Jadi ada juga yang namanya teknik sampling. Jadi teknik sampling ini adalah metode untuk mengambil sampel dari populasi. Nah, jadi ada dua jenis teknik sampling ini. Jadi yang pertama tuh probability sampling. Jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan yang kedua non probability sampling. Nah, jadi ini enggak semua anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, bagaimana sih cara menentukan ukuran sampel? Jadi untuk menentukan ukuran sampel nih ada 3 faktor. Yang pertama tingkat presisi, yang kedua tingkat kepercayaan, yang ketiga derajat variabilitas. Nah, jadi untuk ukuran sampel yang tepat ini agar hasilnya ini diandalkan, mereka harus mempunyai atau menentukan ukuran sampel itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk bab yang keenam yaitu membahas tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Jadi macam-macam skala pengukuran ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan interval pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Jadi terdapat beberapa jenis skala gitu, yaitu ada 4: skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi skala sikap ini sering digunakan dalam penelitian skala Likert, Guttman, rating scale, kemudian semantik diferensial. Nah, jadi instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang dapat diamati. Nah, instrumen ini mengukur variabel-variabel penelitian. Nah, bagaimana sih cara menyusun instrumen? Jadi, instrumen ini disusun menggunakan kisi-kisi instrumen yang mengacu pada variabel penelitian dan indikator-indikator yang relevan. Jadi, penyusunan indikator ini tuh membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap variabel serta teori pendukungnya. Jadi yang diperoleh melalui referensi maupun konsultasi itu. Jadi untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi instrumen yang valid itu menghasilkan data yang sesuai dengan objek yang diukur. Jadi bisa dibilang hasil penelitian reliable jika menghasilkan data yang konsisten dalam waktu berbeda. Jadi hasil yang valid dan reliable sangat penting untuk penelitian yang akurat, seperti itu. Nah, jadi untuk bab yang ketujuh dia ada teknik pengumpulan data. Jadi ini ada 3. Jadi yang pertama itu interview atau wawancara. Jadi wawancara ini digunakan ketika peneliti ingin mendalami permasalahan dan jumlah responden terbatas. Jadi teknik ini tuh menghasilkan laporan diri dari responden dan bisa dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur baik tatap muka maupun melalui telepon. Jadi yang kedua itu ada namanya kuesioner atau angket. Jadi kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Jadi, menurut Uma Sakaran tahun 1992, prinsip penulisan kuesioner meliputi penulisan yang jelas, pengukuran yang tepat, dan tampilan fisik yang menarik. Jadi yang ketiga ada yang namanya observasi. Jadi observasi ini tuh melibatkan pengamatan terhadap orang atau objek lainnya. Jadi menurut Sutrisno Hadi tahun 1986, observasi ini adalah proses kompleks yang melibatkan pengamatan dan ingatan. Jadi observasi ini sendiri tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama participan observation atau pengamat berperan serta, dan yang kedua itu non participan observation atau pengamat tidak berperan serta. Jadi observasi ini juga dapat terstruktur ataupun tidak terstruktur tergantung pada alat yang digunakan. Nah, jadi untuk bab yang ke-8 itu ada yang namanya analisis data. Jadi
ada 3 bagian. Yang pertama statistik deskriptif dan imparsial. Jadi statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi. Kemudian kalau di statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Nah, kemudian ada yang namanya statistik parametris dan non parametris. Jadi statistik parametris ini menguji parameter populasi dan asumsi data berdistribusi normal. Kemudian biasanya digunakan untuk data interval dan rasio. Nah, kemudian ada yang namanya statistik non parametris. Jadi ini tuh menguji distribusi tanpa banyak asumsi dan lebih cocok untuk data nominal dan ordinal. Nah, jadi konsep dasar pengujian hipotesis ini adalah, jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Jadi taraf kesalahannya itu ada 2. Point estimate, taksiran parameter populasi berdasarkan rata-rata sampel. Kemudian interval estimate, taksiran berdasarkan nilai interval rata-rata sampel. Kemudian kesalahan dalam pengujian hipotesis itu ada 2 tipe. Jadi yang pertama itu tipe alpha, yaitu menolak hipotesis nol yang benar. Kemudian tipe yang kedua yaitu beta, menerima hipotesis yang salah. Nah, jadi itu saja untuk bab yang ke-8. Nah, jadi untuk bab yang ke-13 itu ada yang namanya teknik analisis data kualitatif. Jadi di sini tuh teknik analisis data ini menggunakan metode statistik yang ditetapkan seperti korelasi dari Spearman rank, korelasi persen, tes, J-chord, dan ANOVA tergantung pada jenis dan tujuan analisis. Nah, kemudian penelitian kualitatifnya sendiri diperoleh melalui sumber dan teknik pengumpulan data yang beragam, seringkali dengan hasil yang bervariasi, tidak ada pola analisis yang jelas, dan analisis data kualitatif seringkali menghadapi kesulitan karena kurangnya metode yang terformulasi dengan baik. Jadi analisis data model Middles dan Oberlin ini ada 2, jadi data reduction, display, dan conclusion drawing atau verification. Nah, kemudian analisis data model spatial ini ada beberapa tahapan dan serta langkah-langkah juga. Nah, jadi untuk bab yang ke-14 itu ada validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Jadi itu validitas internet itu mengukur akurasi antara desain penelitian dan hasil yang diperoleh. Misalnya jika penelitian dirancang untuk mengukur etos kerja, maka data yang diperoleh harus berfokus pada etos kerja pegawai. Kemudian ada juga validitas eksternal, di mana ini mengukur sejauh mana sih hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi yang lebih luas. Kemudian ada juga yang namanya reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini tuh didefinisikan sebagai konsistensi, stabilitas atau data temuan. Jadi untuk pengujian validitas dan reliabilitas penelitian ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah-langkah, mulai dari uji kredibilitas, kemudian transferability, kemudian pengujian dependability, kemudian pengujian comparability. Nah, jadi untuk bab yang ke-16 yaitu mengenai penelitian dan pengembangan R&D. Jadi pengertian penelitian dan pengembangan R&D ini sendiri adalah proses untuk mengembangkan dan mempublikasi produk, baik itu berupa barang, metode, atau program. Jadi beberapa istilah terkait R&D antara lain yaitu menyebutkan bahwa research and development mencakup pengembangan atau validasi produk seperti buku, teks, instruksional, perangkat lunak, metode pengajaran, dan program-program. Jadi sebenarnya lingkup dari penelitian dan pengembangan RGD ini mencakup yang pertama itu studi proses dan dampak, kemudian yang kedua studi proses desain dan pengembangan. Jadi sebenarnya produk dari R&D ini bisa berupa unit lengkap atau komponen dari unit tersebut. Contohnya itu unit lengkap mobil, pesawat terbang, modul pembelajaran, sistem pelayanan, kurikulum sekolah. Nah, jadi kalau dia komponen tuh misalnya itu roda mobil, alat pembakaran bahan bakar, kemudian metode pengajar, media pembelajaran, atau sistem evaluasi. Jadi bisa dibilang tindakan atau application menjelaskan bahwa penelitian tindakan melibatkan kombinasi unik antara tindakan dan penelitian. Jadi ini berbeda lainnya, mengidentifikasi keduanya dalam mengambil
penelitian untuk memahami memperbaiki praktik di lapangan. Jadi itu saja untuk buku yang pertama. Jadi kita akan membahas buku yang kedua, yaitu buku pembanding. Jadi untuk buku pembanding itu dari karya Wiranta Surjaweni, yaitu yang berjudul Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Jadi buku ini sendiri itu ada 7 bab. Nah, dan buku ini sendiri itu cetakan tahun 2022. Jadi buku ini sendiri itu membahas seluk-beluk penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, pendahuluan penelitian, kemudian kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kemudian juga membahas metode dan teknik penelitian, peran statistik dan penelitian, serta analisis data. Jadi di sini dijelaskan bagaimana sih buku ini sendiri. Jadi buku ini merupakan bagian dari pengayaan literatur mengenai metodologi penelitian yang sudah banyak ditulis, dan buku-buku yang ditulis berdasarkan literatur ini memaparkan bab-bab yang lengkap, di mana bab-bab ini tuh menjadi kebutuhan untuk penelitian. Jadi untuk bab 1 itu tentang seluk-beluk penelitian. Jadi yang dibahas di sini tuh penelitian dan ilmu pengetahuan. Kemudian jenis-jenis penelitian, unsur-unsur penelitian. Jadi untuk bab yang kedua yang dibahas yaitu penelitian kualitatif. Jadi di sini dibahas tentang definisi penelitian kuantitatif, karakteristik penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif, desain penelitian kuantitatif, dan menentukan tahap-tahap penelitian kualitatif, metode pengumpulan data, dan penelitian kuantitatif, analisis data, dan penelitian kualitatif. Nah, kemudian kalau untuk bab yang ketiga, dia membahas tentang penelitian kuantitatif. Jadi di sini yang dibahas apa saja definisi dari penelitian kuantitatif, karakteristik penelitian, kemudian desain dari penelitian kuantitatif ini, dan sistematika dalam penulisan penelitian kuantitatif. Kemudian untuk bab yang keempat yaitu tentang pendahuluan penelitian. Jadi yang dibahas di sini tuh mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu sendiri. Nah, kemudian untuk bab yang keenam yaitu tentang metode dan teknik penelitian. Nah, jadi yang dibahas di sini tuh tentang populasi, sampel, teknik sampling, lokasi, dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian variabel penelitian, dan definisi operasional. Nah, untuk bab yang ketujuh, peran statistik dalam penelitian atau data dalam penelitian, macam-macam peran statistik untuk analisis normalitas data. Nah, kemudian untuk bab yang kedelapan, dia membahas analisis data. Jadi ini dipelajari itu pengertian analisis data, tujuan analisis data, langkah-langkah dan prosedur analisis data, macam-macam analisis data juga. Jadi bisa saya simpulkan mengenai kelebihan dan kekurangan buku dari Sugiono dan kemudian Surjaweni. Jadi untuk kelebihan buku dari karya Sugiono ini sendiri itu membahas tentang metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D secara mendalam. Jadi ini memudahkan membaca tuh untuk memahami konsep-konsep penelitian, dan ini tuh mencakup berbagai pendekatan dan teknik terbaru dalam penelitian. Dan kekurangan dari buku ini sendiri tuh buku ini cukup tebal, kemudian terlalu rinci sih untuk pembaca, terlalu rinci lah untuk pembaca yang mau mencari paduan dan tempat. Jadi bisa jadi kurang banyak studi kasus atau aplikasi praktik sebenarnya. Nah, untuk buku pembanding ini sendiri tuh singkat, padat, dan ini tuh ideal untuk pemahaman yang cepat tentang metodologi penelitian, dan ini memudahkan membaca tuh untuk mendapatkan inti dari metodologi tanpa terlalu banyak detail. Kalau ini tuh lebih lengkap, cuman dia tuh lebih rinci gitu. Jadi sebenarnya untuk sama-sama bagus, cuman itu yang ini lebih praktis sebenarnya. Nah, jadi kekurangan bukunya ini tuh nggak mencakup semua teknik-teknik dalam penelitian, sedangkan itu mencakup semua teknik penelitian. Nah, jadi pembahasan mungkin nggak selengkap buku yang utama.
tapi ini sama-sama praktis. Yang ini praktis untuk panduan yang lebih cepat, sedangkan ini tuh lebih lengkap, lebih rinci dan tebal. Itu aja mungkin. Halo semua, ini video aku yang kedua mengenai wawancara yang sudah saya lakukan. Nah, jadi berdasarkan wawancara saya dengan Arta Ulisi Torus, seorang siswi kelas 11 IPS dari SMA SGKPI Padang Bulan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran sejarah saat ini tuh di sekolah dia tuh cenderung monoton dan kurang bervariatif. Jadi mereka tuh lebih sering menggunakan metode ceramah dan hafalan yang membuat tuh siswa tuh merasa materi ini tuh membosankan dan sulit dipahami. Kemudian terutama karena kan materi yang terlalu banyak ini dan tidak terstruktur dengan baik. Jadi tuh Arta ini merasa kurangnya variasi dalam metode pembelajaran seperti minimnya penggunaan teknologi, video atau aplikasi interaktif turut mempengaruhi pemahaman mereka. Jadi mereka juga menganggap orang-orang atau teman-teman Arta ini terus juga menganggap materi sejarah ini seringkali terasa tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, siswa menyarankan agar pembelajaran sejarah lebih aktif dengan melibatkan video, diskusi kelompok, kegiatan praktis, dan permainan yang edukatif. Jadi dari permasalahan di atas itu saya membuat judul penelitian ada 10. Jadi yang pertama yaitu pengaruh variasi metode pembelajaran terhadap minat belajar sejarah di sekolah menengah atas. Yang kedua, efektivitas penggunaan video dan media digital dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sejarah. Yang ketiga, peran teknologi dalam meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat, pengaruh diskusi kelompok terhadap pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima, dampak metode pembelajaran berbasis permainan edukatif terhadap motivasi belajar sejarah siswa. Yang keenam yaitu studi kasus, penggunaan film sejarah sebagai media pembelajaran di sekolah sehari-hari, studi di SMA. Kemudian yang kedelapan, pengaruh variasi media pembelajaran terhadap minat dan hasil belajar sejarah siswa SMA. Yang kesembilan yaitu peran guru dalam menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang ke-10, efektivitas metode pembelajaran kreatif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Baik, sekian dari video review tentang buku CPR yang sudah saya review, kemudian tentang video wawancara yang sudah telah saya lakukan. Terima kasih.